selamat pagi teman-teman. Ini ada Mbak, siapa ini Pak Yohana, yang ada stay di rumah. Ada Mbak Bunivita. Kalau yang Mbak ini udah, berarti satu lagi siapa? Justin teman kita tapi sekarang baru ujian. Oh. Silakan mungkin dari Mbak Gabriela sama Mbak Rika. Kamu dulu. Baik Pak, selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Universitas dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Kak Octavia. Kemudian saya samping saya ini ada Gabriela. Yang di rumah ada Ilana Linda dan Pak Bonifata. Namun teman kami sedang ujian jadi belum bisa bergabung bersama kami. Untuk mempersingkat waktu saja Pak. Langsung saja. Terima kasih untuk kesempatannya. Pertanyaan yang mungkin akan kami ajukan secara pertanyaan umum ya Pak. Jadi pertama bagaimana sejarah berdirinya Koperasi CU Dharma Primakita? Oh ya, kalau nanti soalnya kita singkat-singkat saja ya, kalau kaitannya dengan sejarah, dengan ini kan nanti kan kita bisa untuk mengefisienkan waktu, mungkin katakanlah kan kita nanti ada data-data itu kita ada itu ya, tapi paling tidak kita sejak tahun 2012 Credit Union Dharma Primakita ini di waktu itu Bapak Yosep Semana terus berdiri Credit Union Dharma Primakita itu badan hukum tahun 2012 itu sebagai badan hukum nasional ya. Jadi kalau badan hukum itu dulu ada tingkat kabupaten, tingkat provinsi, kita mengambil badan hukum sipil dan kita kalau diberinya badan hukum ya, sejak tahun 2012. Sekarang kita sudah Baik Pak, untuk saya ingin bertanya bagaimana syaratnya untuk menjadi anggota ICU Dharma Primakita. Ya, syaratan menjadi anggota dalam suatu koperasi, kita kan badan hukumnya ini badan hukum koperasi simpan pinjam kan, atau Credit Union Dharma Primakita ini. Jadi Credit Union Dharma Primakita ini memang sungguh-sungguh melaksanakan dengan saya sesuai dengan prinsip koperasi yang kita atur sesuai dengan usaha koperasi. Jadi kita hanya bisa melayani anggota saja. Untuk bisa masuk menjadi anggota ya tentu saja persyaratannya memenuhi ya, seperti adanya simpanan pokok ya kan, simpanan wajib ya, kemudian mengisi istilahnya data-data sebagai anggota itu, dan kita akan tercatat di buku induk. Nah, setelah kita memenuhi persyaratan dan kita tercatat di dalam buku induk koperasi tersebut ya kita sudah masuk menjadi anggota. Kemudian kewajibannya ya nanti setiap bulannya anggota tersebut akan memenuhi kewajiban untuk
memenuhi yang namanya simpanan wajib secara rutin ya setiap bulannya. Dan inilah sumber modal dari kredit union Dharma Prima kita. Yang akhirnya ya sumber modal itu ya akan kita gunakan untuk memenuhi ya tatkala anggota menggunakan hak pinjamnya, ya kan? Tetapi kita juga istilahnya ya sebagai koperasi itu adalah sebagai lembaga intermediasi. Artinya intermediasi itu adalah lembaga yang menggalang dan menyalurkan dana kan. Tapi yang kita galang dana ataupun yang kita salurkan itu memang sungguh-sungguh dari anggota dan untuk memenuhi kebutuhan anggota juga. Inilah yang disebut bahwa koperasi itu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Ya kan? Prinsipnya seperti itu saja. Sehingga di dalam menggalang dana ini tadi tidak hanya simpanan wajib saja. Kalau di koperasi pada umumnya mungkin ada istilahnya simpanan suka rela. Tetapi karena suatu sistem yang kita bangun ya, simpanan sukarela ini larinya istilahnya di dalam sistem akuntansinya diatur di dalam simpanan non saham. Ya, simpanan non saham. Karena pada dasarnya kalau simpanan sukarela itu kan bisa diambil ya kan? Kalau sebagai anggota. Nah, kita sama-sama bisa diambil, tapi kita katakanlah bahasa sederhananya dibukukan dalam sistem akuntansinya diatur di dalam simpanan non saham atau non modal di luar modal. Di situ anggota kalayanya seperti menabung di bank. Bisa pinjam, bisa mengambil sewaktu-waktu, bisa menabung sewaktu-waktu. Hanya saja keuntungan kita, yang sekalian saja yang saya sampaikan, keuntungan kita nanti tolong cek ya. Kita itu ada kekuatan yang memberi istilahnya, ya bukan perlindungan secara langsung ya, tetapi manfaat karena kita koperasi. Kalau kita menyimpan di koperasi itu ya tentu saja koperasi yang sungguh-sungguh melaksanakan prinsip-prinsip koperasi loh ya. Itu oleh peraturan Menteri Keuangan, nanti bisa dicek peraturan Menteri Keuangan nomor 112 PMK 3 dan PMK itu peraturan Menteri Keuangan 3 tahun 2010 itu bahwa simpanan yang tidak menghasilkan jasa lebih dari 240.000 tidak dikenakan pajak. Nah, ya kan? Sehingga ini menjadi peluang bagi anggota-anggota koperasi untuk bisa menggunakan hak simpannya dan ada manfaatnya, sungguh-sungguh ada manfaatnya. Ya ibaratnya meskipun hanya ada uang saldo Rp100.000 gitu kan, didiamkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun pasif, ya tetap berjasa. Tetapi mungkin di lembaga keuangan, perbankan ya, kita punya 1 juta dipasifkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, lama-lama apa kejadiannya? Habis berkurang apa tidak kan? Itu mungkin ya. Cara masuk menjadi anggota. Ini tadi saya sampaikan sekalian. Bisa. Mungkin ada teman kami yang ingin bertanya. Baik, saya akan bertanya. Untuk pertanyaannya, jelaskan tentang struktur yang ada di Koperasi CU Dharma Prima kita dan jelaskan fungsi-fungsi dari
struktur tersebut. Terima kasih. Baik, Mbak Yuhana ya. Jadi kalau struktur organisasi ya kita sesuai dengan struktur perkoperasian, ya kan. Jadi ada ketua, sekretaris bendahara, ya kan. Kemudian struktur di dalam suatu usaha koperasi, di situ juga ada pengawas. Kedudukan antara pengurus dan pengawas itu setara. Hanya saja secara kewajiban, secara tugas, karena pengurus itu yang mulai dari merencanakan dan melaksanakan usaha koperasi secara langsung, gitu kan. Kemudian pengawas yang melaksanakan ya kegiatan-kegiatan pengawasan ya, dari usaha ini. Jadi ada yang mengontrol, itu ada yang istilahnya ya pengawas kan, pengawas, fungsi kepengawasan kan, controlling ya kalau di dalam sini. Ya. Nah, tatkala pengurus itu di dalam tugas kesehariannya, itu mungkin sudah terlalu banyak yang harus diampu, pengurus itu berhak untuk mengangkat seorang manajer atau mungkin manajemen untuk melaksanakan kegiatannya di kesehariannya. Nah, ini mungkin jadi di dalam struktur itu nanti ada ketua, pengurus, ya, sekretaris bendahara, yang setara lagi nanti ada pengawas, nanti ketua pengawas bersama dengan anggotanya mungkin ya. Kemudian struktur berikutnya yang mengampu di dalam pelaksanaan koperasi ini adalah manajemen. Nah, manajemen nanti turunannya ya nanti anggota, ya kan? Anggota. Kemudian kalau dalam struktur organisasi ya nanti dari anggota ini feedbacknya kembali ke atasnya itu ya nanti di dalam rapat anggota karena keputusan tertinggi di dalam suatu koperasi itu ada di rapat anggota tahunan. Itulah jadi strukturnya di dalam koperasi itu seperti ini. Itu Mbak Yohana. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Baik, Pak. Mungkin Mbak Bonavita. Ingin bertanya apa yang dilakukan koperasi sehingga anggotanya tuh merasa sejahtera dan memutuskan untuk tetap menjadi anggota dalam koperasi. Diulang Mbak Bonifta, itu enggak begitu jelas ini. Ya. Apa yang dilakukan koperasi supaya anggotanya itu merasa sejahtera dan tetap bergabung menjadi anggota koperasi ini. Itu, Pak. Oh ya, baik. Ya. Ini memang yang menjadi rencana strategis dalam suatu koperasi itu kan sebetulnya istilahnya kan juga juga kita menumbuhkan rasa loyalitas ya kepada seluruh anggota yang ada. Ujung-ujungnya memang kita sesuai dengan rencana strategi, sesuai dengan tujuan koperasi kan kesejahteraan. Jadi itu memang berawal dari visi visi dan misinya suatu koperasi, terlebih-lebih di Credit Union Dharma Prima kita ini ya. Dengan berkoperasi kita kedepankan ini menjadi pilar yang utama di dalam Credit Union, itu semua berawal dari pendidikan.
Dan pendidikan itu adalah haknya seluruh anggota. Kekuatan kita di pendidikan. Dengan adanya pendidikan kredit union atau pendidikan koperasi ini, sehingga pemahaman anggota ya untuk katakanlah bergabung itu ya tidak hanya dia pas saat memiliki kebutuhan saja. Jadi kalau anggota kredit union ya kita bangun melalui pendidikan ini ya begitu kita masuk menjadi anggotanya itu hanya usia saja yang memisahkan, gitu loh. Nah, caranya gimana? Caranya ya dalam perjalanan ya, anggota itu masih bergabung itu kita ada program namanya program dana perlindungan bersama atau program Daperma. Program Daperma itu nanti secara teknisnya nanti saya sampaikan, hanya saja tujuan dari program dana perlindungan bersama itu untuk melindungi pinjaman anggota. Nah, sehingga tata caranya nanti saya jelaskan yang prinsip bahwa pinjaman itu dilindungi oleh lembaga, oleh koperasi. Paling tidak saat ini masih berjalan, masih berlaku sampai dengan usia 65 tahun ya, 65 tahun. Kemudian 60 tahun ya, 60 tahun itu kita saldo pinjaman 100 juta, anggota itu meninggal dunia ya, dilunaskan, dipulihkan. Tidak membebani warisan hutang kepada anak cucu anggota itu, ya kan? Itu. Kemudian dari sisi simpanan, khususnya yang kita sebut dengan simpanan modal, itu juga ada perlindungannya. Dan ini hanya di kredit union saja yang ada program ini, simpanan modal. Anggota kan pas saat masuk kan ini ada kewajiban simpanan pokok kan, kemudian setiap bulannya ada simpanan wajib gitu kan, itu kan menambahkan terus gitu kan. Sehingga kalau anggota itu sudah lama, bisa jadi mungkin simpanan modalnya itu tadi, mulai dari simpanan pokok, kemudian yang rutin setiap bulannya itu simpanan wajib, itu kan bisa puluhan juta kan. Itu kita ada perlindungannya juga. Tidak minta loh ya, saat usia 60 tahun, 50 tahun anggota ada yang meninggal dunia. Simpanan modalnya ada, misalkan sudah ada 10 juta misalkan, karena mungkin udah lama ya, udah lama ada 10 juta yang kita kembalikan kepada ahli waris. Simpanan modal ini tadi itu plus 100% ya, plus 100%, sehingga berapa, tambah 10 juta kan, berarti yang dikembalikan yang modalnya sendiri 10 juta, kemudian perlindungannya juga 10 juta, 20 juta kan. Nah, seandainya ada pinjamannya juga dilunas, ya kan? Belum lagi ya, ada yang namanya program dana sosial di kredit union ini, khususnya kredit union Dharma Prima kita ini. Program dana sosial itu sekarang kita bekerja sama dengan asuransi AXA ya. Itu setiap ada anggota yang meninggal dunia itu sampai dengan usia 65 tahun ya, itu anggota tersebut mendapatkan santunan dana sosial sebesar 5 juta rupiah ya. Dengan program-program perlindungan ini ya, sehingga anggota ini yang merasa bahwa lembaga ini sungguh-sungguh memberi perlindungan ya kan, sehingga tidak ada anggota itu, harapan kita tidak ada anggota itu masuk hanya pada saat mau butuh pinjaman saja, ya kan, terus-terusnya. Tetapi yang kita bangun itu justru ya hanya usia saja nanti yang memisahkan. Tetapi apakah anggota itu tidak bisa terpisahkan dengan koperasi ini atau kredit union ini? Ya bisa-bisa saja. Kalau tadi kan memang alami secara meninggal dunia ya, kita memberi dengan perlindungan. Tetapi prinsip koperasi salah satunya kan juga sukarela, ya kan? Sukarela.
Kalau memang merasa tidak bermanfaat, ada anggota yang mengundurkan diri, keluar mengundurkan diri, ya bisa-bisa saja. Hak-haknya ya kita kembalikan. Kalau tadi ada simpanan pokok, kemudian simpanan wajib, ya kita kembalikan. Tetapi anggota itu menyatakan atau membuat surat pengunduran diri keluar menjadi anggota, ya kan? Sehingga untuk membangun kesejahteraan ini tadi, kaitannya untuk dengan anggota ini tadi, ya kita dengan memberi perlindungan, ya kan, sehingga dengan perlindungan itu kan ada merasa aman gitu kan, dan melalui pendidikan tentu saja manfaat dari pinjaman itu sungguh-sungguh menjadi pengetahuan dari anggota itu sendiri. Pinjam sesuai dengan kemampuan, ya kan. Nanti cara mengembalikannya atau cara mengangsurnya ya sungguh-sungguh diperhitungkan sesuai dengan kemampuan anggota. Sehingga kalau tujuannya memang itu untuk sesuatu hal yang produktif, untuk mendukung suatu usaha, ya usaha itu bisa berjalan dengan baik, ya kan. Akhirnya uang itu, modal itu bisa berputar, menghasilkan pendapatan bagi anggota, ya sesuai dengan tujuannya itu. Anggota tersebut juga menghidupkan lembaga ini, atau koperasi ini, kan kita sinergi kan jadinya kan. Nah, inilah tujuan-tujuan dari koperasi seperti itu. Jadi, dan hakikat sejahtera ya menjadi tujuan bagi seluruh anggota untuk mencapai itu, ya upaya-upaya koperasi dengan itu. Jadi kita ada pilar yang mendasari perjalanan kredit union, mulai dari ada 5 pilar ya. Pertama pendidikan, swadaya, solidaritas, ya, inovasi, ya kita harus berinovasi. Yang terakhir persatuan di dalam keberagaman. Jadi 5 pilar ini yang mendasari kredit union bisa berjalan. Itu ya Mbak siapa ya, Mbak Yohana ya tadi? Munafita. Oh, Mbak Munafita. Oh ya. Masih Pak. Oke Pak, Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, apakah koperasi Dharma Prima kita ini sudah memenuhi standar menurut pemerintah, Pak? Ya, kalau kaitannya dengan istilahnya dengan standar pemerintah ya ibaratnya, mungkin yang dimaksud apakah perjalanan usaha koperasi ini sesuai dengan katakanlah kaidah-kaidah regulasinya ya istilahnya. Mungkin jelas pasti kita sebagai koperasi berbadan hukum ya kan, berbadan hukum, bahkan kita badan hukum nasional ya, disahkan oleh Kementerian Koperasi melalui Deputi Kelembagaan Koperasi. Di samping itu juga kita berada, pelayanan kita ada di suatu daerah kan, kita ada di Kabupaten Sleman ya, di daerah istimewa Yogyakarta. Peran pemerintah baik kementerian, dinas di provinsi, kalau kita tidak menyebut provinsi karena kita di daerah istimewa Yogyakarta ya, ataupun dinas di kabupaten ya, kabupaten atau kota gitu ya, itu pemerintah melalui dinas itu kan kedudukannya kan sebagai pembina. Nah, kita harus menjalin komunikasi dengan baik dinas kabupaten, dinas provinsi ya, bahkan kita sampai tingkat kementerian ya, itu kita melaporkan, itu menjadi kewajiban kita untuk melaporkan ya kegiatan-kegiatan kita ini ya. Dan tentu saja nanti di akhir tahun ya kita wajib
dan pasti harus melaksanakan yang namanya rapat anggota tahunan. Nah, itu jadi prinsip-prinsip koperasi kaitannya dengan ini. Kalau kaitannya dengan pelaksanaan usaha koperasi ya, setiap kali kita mau melaksanakan rapat anggota tahunan ataupun katakanlah di perjalanan akhir tahun usaha suatu koperasi, karena kita juga sudah mengelola modal besar ya yang bersumber dari anggota, sudah di atas lebih dari 5 miliar ya, dan berbagai macam ya, kita harus ada kewajiban untuk audit dari akuntan publik. Ini juga standar kita yang harus kita laksanakan untuk usaha kita, sehingga bisa memberikan katakanlah kepercayaan kepada seluruh anggota yang ada ini. Ya. Kita sudah 3.000 lebih anggota ya di kredit union Dharma Prima kita ini ya, yang kita yang kita layani ya. Mudah-mudahan ya kita akan bisa berkesinambungan, survive lah. Begitu ya Mbak ya. Baik Pak, selanjutnya saya bertanya, apakah koperasi ini sebelum dibentuk dan sudah memperhatikan keadaan perekonomian anggotanya? Jadi kalau kredit union ini sendiri, ya, kalau kita ngomong ya belajar dari sejarah kredit union ya, dulu di negara Jerman ya, waktu itu wali kotanya katakanlah Bapak Raiffeisen, mungkin kita kenal, kita bisa buka, kita share itu ya. Secara kredit union kan justru berawal dari katakanlah membantu masyarakat ya, atau rakyat, kalau misalnya di Jerman sana itu yang memang dalam suatu korban dalam suatu revolusi industri ya, dari tenaga manusia beralih ke tenaga mesin itu kan, kemudian paceklik dan berbagai macam kan, akhirnya kan terjadi istilahnya ya pengangguran ya, kemudian kemiskinan pada umumnya gitu kan. Nah kredit union itu sendiri sebenarnya kan akhirnya waktu itu berpikir bahwa orang miskin itu sebetulnya yang bisa menolong adalah si miskin itu sendiri. Kalau hanya sekedar dibantu itu, ya udah dikasih habis gitu kan. Akhirnya dengan kredit union ini ya mengumpulkan ya modal yang kita punyai ya dari masyarakat yang miskin ini tadi, akhirnya dikembangkan modal itu. Ini ya istilahnya dipinjamkan gitu kan, tetapi harus mengembalikan, ya kan? Itu akhirnya ya di dalam kredit union yang kita sekarang sudah ampuh di Indonesia ini kan, itu kalau kita menilai ini tadi ya justru kita masuk anggota kredit union atau anggota koperasi ini tujuan kita kan memang untuk menuju ke situ, untuk menuju perbaikan ekonomi, minimal ekonomi keluarga gitu. Memang kita mengukur dari kemampuan anggota itu sendiri. Ya, makanya pendidikan ini menjadi penting, gitu kan? Karena masuk menjadi anggota kredit union ini atau koperasi ini kan tidak ada perbedaan kan? Antara mungkin yang orang yang kaya, orang yang miskin, ya kita hak dan kewajiban kita sama di dalam menjalankan kredit union ini. Tidak ada yang membedakan ini. Itu jadi secara konsep kredit union yang kita bangun kaitannya di dalam untuk membangun kaitannya dengan anggota ya. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman kami yang baru bergabung, Justin.
Selamat pagi, Pak. Nyam. Saya mau bertanya ini, Pak. Dalam koperasi ini budaya apakah ya, Pak, yang diterapkan dalam masyarakat? Ada budaya-budaya apa yang ditanamkan ke dalam masyarakat gitu, Pak? Budaya apakah ya yang ini terputus, apakah masih dilanjutkan atau enggak? Paling enggak yang terdengar dulu ya Mas Justin ya, atau mau diulangi? Masih error ya, masih. Ya paling enggak kalau budaya yang kita bangun di dalam suatu koperasi apa yang melekat, yang paling dominan? Ya budaya gotong royong, ya kan, di dalam masyarakat kan. Budaya gotong royong. Diharapkan ya kita dengan koperasi ini ya memang kalau ada visi, ada misinya ya, untuk mewujudkannya. Visinya itu cita-cita kita, tapi kalau misinya bagaimana kita mewujudkan cita-cita itu ya, kalau kaitannya dengan budaya ya budaya gotong royong ya kita bangun. Sehingga ya wujudnya nanti dalam gotong royong itu sendiri kita bisa menciptakan bahwa berkoperasi atau di dalam credit union ini kita bisa, itu yang dikembangkan yang menjadi konsep kita ya, bisa menolong diri sendiri, ya kan? Kita juga bisa menolong sesama, ya kan? Dan sesuai dengan uraian yang saya sampaikan tadi, kita akhirnya juga bisa merencanakan masa depan. Ya. Ini dari budaya gotong royong ini tadi. Mungkin kalau kita tambahkan lagi ya, ini sebagai upaya untuk membangun silaturahmi atau persaudaraan, ya kan? Jadi menolong diri sendiri, menolong sesama, merencanakan masa depan dan membangun silaturahmi. Ini konsep-konsep budaya yang kita bangun kaitannya dengan pengembangan credit union. Mungkin tadi yang lain, apakah itu Mas Justin tadi? Ya, Pak. Ya. Mungkin ada lagi dari Yohana. Saya mau bertanya, bagaimana upaya dalam membentuk koperasi yang berkualitas, tangguh, dan mandiri? Kalau kita membangun koperasi yang diharapkan, yang tangguh, yang mandiri, ya kita memang harus pertama kali koperasi itu berdiri ya kita harus istilahnya memang membekali diri dulu ya, membekali diri dengan pemahaman, dengan pengetahuan koperasi yang sebenarnya. Ya. Setelah itu ya tentu saja sesuai dengan tata cara aturan atau regulasinya ya kita harus sungguh-sungguh di dalam mendirikan koperasi tersebut ya sesuai dengan kaidah-kaidah regulasi yang sudah diterapkan oleh pemerintah, ya kan. Di dalam perjalanannya nanti setelah perjalanannya ya tapi jadi harus kita yang namanya istilahnya menciptakan istilahnya good governance, cooperation. Jadi tata kelola yang baik di dalam suatu koperasi, ya kan? Ya tata kelola yang baik yang bagaimana? Ya tentu saja mulai dari dasar dulu. Koperasi itu sebetulnya
semakin bisa melayani banyak anggota, itu berarti kan kita mendapatkan kepercayaan, ya kan? Nggak mungkin kalau orang itu nggak punya kepercayaan terus mau bergabung menjadi anggota koperasi. Nah ini pada hakikatnya ya nanti kalau kita menyampaikan ya hakikatnya ya kredit itu tadi, kita kan koperasi kredit gitu kan, kredit itu dari kata dasar credo kalau bahasa Latinnya itu artinya kan percaya. Credit union ya berarti kumpulan orang-orang yang ingin membangun kepercayaan kan. Nah, dari konsep kepercayaan itu tadilah kita bisa mewujudkan ini tadi, nanti good governance cooperation ini tadi, tata kelola yang baik untuk membangun koperasi ini tadi. Tentu saja ya dari tata kelola keuangannya, dari pelayanannya kepada seluruh anggota, ya kan? Bagaimana kita bisa melayani dengan baik, dan akhirnya kita bisa membangun kepercayaan. Intinya di situ dulu. Kalau masalah sistem bagaimana tata kelola keuangan ya kita sudah menggunakan program semua, ya kan? Hari ini dibutuhkan neraca laporan kita, hari ini kita print off, sudah bisa selesai. Tapi yang kita butuhkan kan ya sistem untuk pengerjaannya kita sudah menggunakan itu semua. Tetapi namanya governance ini tadi tata kelola yang baik itu kan kembali ke insan-insan ya, baik pelaku usaha koperasi itu sendiri, pengurus, pengawas, manajemen ya, dan tentu saja tidak terlepas dari anggota-anggota yang ada. Kita kalau bisa membangun ya dari credo ini tadi, percaya ini tadi, kita bisa membangun kekuatan yang besar. Kekuatan sebenarnya kekuatan yang tidak terkalahkan dengan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Kami punya optimisme yang seperti itu, koperasi ini. Tapi itu semua juga harus kembali kepada tata kelola ini tadi yang kita ciptakan. Begitu? Terima kasih Pak. Mungkin ada pertanyaan dari. Terima kasih Pak. Baik Pak. Tadi kan sudah banyak menyinggung mengenai visi dan misi. Nah, visi dan misi yang terdapat pada koperasi ini apa ya Pak? Oke, kalau visi dan misi ya tentu saja kita pasti ya itu, karena yang namanya lembaga, usaha ataupun apapun ya kita harus memiliki visi dan misi. Nanti saya sampaikan, tetapi kalau mau apa itu ya sesuai dengan harapan kita bahwa yang menjadi apa itu cita-cita dari kredit union ini dan visi dan misinya nanti saya sampaikan. Nanti kita ada ini laporan-laporan yang apa yang saya sampaikan ini ya, kalau kita mau menyebut ya bahwa terwujudnya lembaga keuangan yang mandiri, profesional, legal, dan terpercaya melalui swadaya, solidaritas, dan pendidikan. Kalau tadi menyampaikan misi, ya berarti memang Mas Justin tadi juga menanyakan tentang budaya, ya kaitannya dengan membina sikap gotong royong dan kerjasama atas dasar saling percaya dalam membangun ekonomi anggota berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Ya. Itu yang menjadi visi dan misi dari Kredit Union Dharma Prima kita. Karena koperasi yang sebenarnya itu kita konsentrasi kita memang kita koperasi kan. Koperasi itu kan kalau apa itu kita kan ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi konsumen,
koperasi produsen, koperasi pemasaran, koperasi jasa. Ya. Kita kan core kita kan ada di koperasi simpan pinjam, ya kan. Di dalam koperasi simpan pinjam itu yang sesuai dengan visi dan misi yang ada ini tadi, yang bisa kita layani itu mutlak harus anggota. Ya, harus anggota. Yang bisa kita layani itu hanya anggota saja. Dan di situ posisi anggota adalah sebagai pemilik dan pengguna jasa. Nah, seperti itu. Kalau kita nakal, ya, anggotanya hanya 20, tetapi bisa melayani, bisa meminjami ribuan orang. Nah, itu jujur saja bukan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Karena koperasi yang sebenarnya hanya anggota saja yang bisa kita layani. Secara regulasi, pemerintah mengatur boleh sebagai calon anggota dulu. Ya, calon anggota loh ya, belum anggota penuh. Tetapi toleransinya itu hanya 3 bulan saja. Setelah 3 bulan ya harus menjadi anggota. Atau kalau tidak jadi anggota ya berarti sudah tidak dilayani lagi ya, sudah tidak bisa melayani. Nah ini jadi kaitannya dengan yang Mbak tadi tanyakan sesuai dengan visi dan misi itu tadi seperti itu. Begitu ya Mbak ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Mungkin Saudara Justin ada tambahan pertanyaan? Mungkin Mbak, pada saat ini program apa ya Pak yang dilakukan oleh koperasi? Oh iya. Mungkin program yang dimaksud adalah program untuk pengembangan ya. Dalam hal ini, kalau program kerja yang pokok, ya tentu saja kalau kita koperasi simpan pinjam ya, kita core kita di kegiatan simpan dan kegiatan pinjam. Tetapi kalau program-program yang kaitannya dengan pengembangan, ya kita tentu saja kita tidak lelahnya untuk melaksanakan yang namanya program sosialisasi. Program sosialisasi ini apa? Yaitu program di mana kita melaksanakan, memberikan ya, istilahnya apa itu pendidikan koperasi ya, ending-endingnya ibaratnya ini promosi lah ya, dan kita sosialisasi menyampaikan itu ya di situ sehingga nantinya dengan harapan pemahaman tentang koperasi itu akan membawa orang-orang yang kita sosialisasi tadi bisa masuk menjadi anggota, ya kan? Akhirnya kalau bisa masuk menjadi anggota dan merasakan manfaatnya, informasi ini kan akan menyebarkan, akan membawa orang-orang lain untuk bisa bergabung masuk menjadi anggota. Itu salah satu menjadi program dari kredit union, program pengembangan. Program yang lain tentu saja tidak terlepas bahwa anggota yang tadi kita sudah, calon anggota yang sudah kita sosialisasi dan masuk menjadi anggota, menjadi hak anggota ini juga merupakan program dari koperasi dan kredit union. Ini anggota itu juga, saya ulang tentang program pengembangan. Program pengembangan ya tentu saja kita mulai semuanya itu kan dari pendidikan. Ya. Jadi
Jadi di dalam pengembangan juga mengedepankan pendidikan juga, sisi pendidikannya juga, ya, melalui program sosialisasi, di mana program sosialisasi ya, memperkenalkan kredit union itu sendiri, operasi kita ini. Dampaknya pelayaran ini. Dampaknya kan akhirnya ada pemahaman tentang kredit union, sehingga orang yang kita sosialisasi bisa masuk menjadi anggota kredit union, ya kan, menjadi anggota koperasi. Nah, setelah itu pun kita juga masih ada program pendidikan itu sendiri. Program sosialisasi tadi kan bagi calon-calon anggota gitu ya, orang yang belum masuk jadi anggota. Setelah calon itu resmi masuk menjadi anggota juga berhak untuk mendapatkan yang namanya pendidikan anggota. Nah, di situ program kita yaitu memberi penjelasan, pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai anggota, manfaat-manfaat yang bisa secara langsung bisa kita peroleh, ya, baik kegiatan khususnya memang di dalam kegiatan simpan dan kegiatan pinjam. Kalau program-program internal yang kaitannya dengan manajemen, dengan apa ya, kita yang namanya kompetensi itu menjadi hal yang penting bagi para pelaku koperasi, ya. Sehingga nanti kita personil manajemen kita juga, kalau yang manajer ya harus memiliki kompetensi sebagai seorang manajer. Nanti lini bahkan, nah ini kita juga di sini juga memiliki lembaga pelatihan kerja juga salah satu program, ya, dengan visi menjadi lembaga otoritas profesi yang legal, independen dan terpercaya dalam menciptakan sumber daya manusia koperasi yang tangguh dan handal dengan pengetahuan, keterampilan, dan watak atau karakter yang bijaksana dalam mengelola manajemen koperasi, khususnya koperasi jasa keuangan, dan menjamin kompetensi tenaga kerja secara nasional. Nanti ada kompetensi kasir, juru buku, istilahnya juru survei, juru tagih, customer service, pengendalian internal, analisis pinjaman atau pembiayaan, kompetensi kepala bagian dana, kepala bagian pinjaman, kepala bagian akuntansi, nanti kompetensi manajer, bahkan sampai kompetensi general manager, sampai seorang konsultan koperasi jasa keuangan. Kita ada program-program pendidikan, termasuk kompetensi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mengulang tadi yang kaitannya dengan program kerja. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya Pak, dan terima kasih juga karena kami boleh diberi kesempatan untuk wawancara di kita. Mungkin bila dari kami ada kesalahan, perkataan, perilaku, ataupun yang tidak mengenakan hati Bapak, kami minta maaf, dan ya mungkin cukup sekian pertanyaan dari kami, dan terima kasih untuk penjelasan yang telah Bapak berikan mengenai koperasi dan kita. Oke, baik, sama-sama. Kami mewakili lembaga sudah tadi bersama dengan Bapak Ketua, Bapak Yosef Sumana. Saya mewakili sebagai sekretaris untuk acara ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi adik-adik semua ya, di dalam kaitannya
ya nanti bisa turut mengembangkan bahwa koperasi di Indonesia sungguh-sungguh istilahnya menjadi pilar bahasa Jawanya soko guru perekonomian negara kita ini. Itu harapan kita. Nah, melalui bangku perkuliahan kan kita mempersiapkan diri, ya kan? Yang akhirnya ya nanti bisa menerapkan ilmu pengetahuan kita di masa yang akan datang setelah kita selesai dari bangku perkuliahan, bahwa kita dengan koperasi, dengan kredit union ini sebetulnya kita bisa mampu mengembangkan suatu usaha, ya. Karena harapan kita juga koperasi milenial ya akan terwujud, ya, koperasi yang pelakunya adalah ya kaum muda semua, ya, harapan kita. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih juga kami, dan mudah-mudahan sukses lancar di dalam studi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Niko. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ini masuk ke kamu.